hari lebaran mudik misalnya, colali numpak motor, numpak kendaraan, maca bismillah, donga niku mandi niku. Tiyang sini niku wakila katanya. Ini maca bismillah iso makmur. Maca bismillah ora iso di apa jenenge iki? Ditembak oleh musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala amma ba'da. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca doa bersama dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi kali ini kami mengangkat sebuah tema tentang 5 ucapan yang diucapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami atau sedang terjadi pada manusia, yang tentunya dengan 5 ucapan atau bisa kita sebut dengan kata zikir itu bisa menjadikan orang yang melakukan tersebut bisa bahagia, berpotensi besar untuk bisa berbahagia di dunia bahkan sampai kelak di akhirat. Wal maqalatu at-tasi'u an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Maqalah yang nomor kesekian disampaikan oleh Abdullah bin As. Beliau berkata, khamsu man kana fihi sa'atun fid dunya wal akhirat, bahwasanya ada 5 hal atau 5 ucapan, situasi atau zikir yang bisa menyebabkan seseorang itu nanti berbahagia di dunia dan akhirat. Jadi yang dinamakan zikir ini zikir qauli atau zikir yang diucapkan, karena ada zikir juga yang bersifat hali atau zikir yang sifatnya melalui perbuatan. Itu sama saja. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu juga ada yang banyak sekali berbentuk qauli atau ucapan. Di antaranya awwaluha, yang pertama, ayatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi yang pertama itu memperbanyak setiap waktu sebisa dan semampunya untuk melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Karena kalimat ini bisa jadi kalau kita rutinkan atau kalau kita ajab istiqomah itu bisa menuntun kita saat nazar. Artinya ketika sudah di ambang batas kehidupan kita atau sakaratul maut, untuk melafazkan kalimat ini itu terasa berat. Di samping karena sudah faktor usia yang pertama bisa jadi, yang kedua faktor nazar atau sakaratul maut ketika antara pikiran, hati dan tubuh itu sudah tidak sinkron lagi. Dan yang ketiga jelas karena makar syaitan atau karena memang digoda oleh setan, ditahan mulutnya untuk tidak bisa melafazkan kalimat zikir ini. Padahal ini adalah salah satu zikir yang bisa menjadi kunci sebab diantaranya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu mendapatkan jaminan dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalimat ini kalau dibiasakan itu akan menjadi sebuah rutinitas. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai 1000, 2000, 10.000. Itu terlalu banyak. Yang penting rutin, mau dibaca 3 kali, 4 kali, atau bahkan sekalipun itu tidak apa-apa. Waqtan ba'da waqtin di sini itu maksudnya di setiap waktu yang kita miliki, di kesempatan yang kita miliki, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat dianjurkan sekali. Karena tidak makan banyak waktu, nggak sampai butuh waktu 10 kelamaan, nggak sampai 1 menit kan baca itu. Artinya sangat ringan sekali. Tapi yang berat itu konsistensinya. Kalau membacanya ringan, nggak seberat baca Quran, nggak seberat baca laporan keuangan, nggak seberat baca skripsi misalkan, itu tidak seberat itu. Ya cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena fa innahu laisa amal ahabbu ilallahi wala anja li 'abdin min kulli syai'in fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena di antara beberapa amal yang bisa menyelamatkan kita kelak di alam akhirat itu di antaranya adalah melafazkan zikir ini. Karena kelak ketika di akhirat kita itu tidak bisa meminta tolong kepada siapapun, karena setiap pribadi masing-masing itu sudah memiliki bagiannya masing-masing. Sehingga yang bisa menyelamatkan kita adalah salah satunya zikir yang selalu kita ucapkan. Yang kedua, wa idzin tuliya bi baliyatin qala, ketika seseorang tersebut tertimpa musibah itu seyogianya berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di musibah itu enggak harus kematian, itu diantara satu dari sebagian musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalimat inna lillahi itu biasanya memang sering kita dengar saat pengumuman kematian. Kalau dalam istilah pesantren, innalillahi itu dinamakan kalimat istirja. Istirja itu artinya kalimat yang menyatakan kembali. Karena ya artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, ketika kita ditimpa musibah atau diberi anugerah berupa cobaan, karena cobaan itu sejatinya kalau menurut saya pribadi itu juga anugerah. Bedanya cobaan itu adalah anugerah yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita dicoba itu sebenarnya kan sama kayak ujian moten sekolahan. Lari-lari itu aslinya buatan patik remen tentang ujian, tapi langkung remen tentang liburan. Karena biasanya setelah ujian itu liburan moten. Nah, saat kita diuji oleh Allah sebenarnya itu sebagai sebuah anugerah, tapi nggak cocok sama kita. Kita lebih suka anugerah yang sifatnya memihak terhadap keinginan kita. Jadi sewaktu kita diberi ujian, cobaan atau lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita berzikir kepada Allah. Kita ingat bahwa apapun yang menimpa kita itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita itu miliknya Allah. Makanya menggunakan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya serta kekuatan yang diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan bahwasanya saya tidak mengharap cobaan semacam ini dan semoga saya diberi kekuatan, karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, tidak ada yang bisa menghibur, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza uqiya nikmat, yang ketiga sebaliknya, yang ketiga ini dinamakan nikmat. Nah, ketika seorang hamba itu dianugerahi nikmat yang memang senada dengan keinginannya, entah itu berupa kesempatan yang baik, kesehatan yang bagus, berupa kedamaian, ketenteraman hati,
anak turunnya itu semuanya menjadi orang yang sukses dan sebagainya, maka seyogyanya secara zikir qauli kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Secara tidak langsung itu kata-kata alhamdulillahirabbil alamin itu menegaskan teologi atau ketuhanan kita. Jadi ketika misalkan kita diberi oleh seseorang entah apapun, kita mengucapkan matur suwun, alhamdulillah, matur suwun. Yang pertama alhamdulillah dulu. Dia bersyukur dulu pada Allah karena dia yakin yang ngasih dia itu Allah, tapi melalui perantara dari si fulan ini. Yang ngasih dia itu tetap Allah. Seberapa banyak tetap Allah Ta'ala. Tapi dia juga berterima kasih kepada si fulan yang sudah ngasih. Jadi di samping alhamdulillahirabbil alamin itu dinamakan kalimat tahmid. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin itu menegaskan keimanan kita dan menegaskan bahwa kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maksudnya menegaskan keimanan, kita yakin yang ngasih kita hal semacam itu adalah apapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama kali memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga itu dilandasi dari sebuah hadis bahwa di antara 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah 4 kalimat yang salah satunya sangat dicintai oleh Allah. Terus biasanya kalau setelah sholat muadzin itu pujian nggih. Subhanallah walhamdulillah nggih Pak nggih. Pujiane ngoten nggih biasane nggih. Nah itu bagus sekali gitu. Karena di samping menunggu sholat berjamaah itu dilaksanakan, nah itu juga melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sedikit cerita pribadi, pengalaman pribadi tentang zikir setelah adzan untuk menunggu iqamah. Dulu waktu saya baru 3 bulan atau 4 bulan pulang dari pesantren karena libur dan saya pulang. Saya menemukan teman-teman di kampung sehalaman saya itu masih maksudnya tradisinya kan semacam itu. Mungkin setelah adzan dan di antara adzan dan iqamah kan diisi dengan pujian-pujian ngoten. Lalu saya berpikir, waktu saya di pesantren itu saya nggak pernah nemu dalil. Saya nggak pernah menemu dalil atau anjuran Nabi Muhammad atau Al-Qur'an lah katakan semacam itu bahwa itu dianjurkan atau disunatkan untuk membaca-baca semacam itu setelah adzan kemudian di antara iqamah. Saya ingkar waktu itu. Artinya ini enggak sesuai. Enggak sesuai dengan sedikit pengetahuan yang sudah saya dapatkan di pesantren. Akhirnya saya bertanya kepada orang-orang tua yang ada di sana. Enggak sing marai ngono sapa to? Dulu itu. Sing marai ngono sapa to? Yo kan gak ono dalile. Ini gak ono landasane. Aku gak tahu. Saya gak pernah menemukan ini ketika waktu belajar di pesantren semacam itu. Lalu sama orang-orang tua itu diceritakan. Yo timbangannya awakmu ngenteni iqamah, mungkin imamnya karena sudah tua sehingga berjalannya pelan, daripada kamu nyetel dangdut lah yo mending pujian loh. Daripada awakmu nyetel dangdut atau nyetel koplo ya nang masjid lah yang mending pujian toh. Saya berpikir, oh iya paling ya ngono ya. Nah, daripada menang kabeh terus keturun, ya wis akhirnya pujian. Tur dalile gak usah didalil toh. Yang jenenge zikir ya mesti dalile sak umbruan toh ya. Jenenge zikir nang pangeran sing yang umbruan toh. Artinya yang dibaca itu kan juga kalimat thayyibah. Artinya hal-hal yang positif, yang bagus, yang pada umumnya zikir itu dianjurkan. Ini daripada nyetel kopluan terus cah-cah pelayon, apa meneh saiki misalkan. Sing zikir sing selawatan atau sing pujian cah cilik-cilik misalkan. Seperti tadi contohnya ya, Allahul Kafi. Itu kan benefitnya atau keuntungannya cah cilik iso ngerti Allahul Kafi.
Mosok saya cah cilik ngerti ini asolole jos kan yo piye malah. Nah, ini Allahul Kafi kan mending ngono. Ternyata tidak semua hal saya ketahui ternyata. Tidak semua hal harus yang umum itu harus dilandasi dengan dalil atau istilahnya dulu waktu saya masih awal di pesantren itu. Enggak semua harus dilandasi dengan mungkin Al-Quran, hadis, hal-hal yang umum misalkan, ternyata semacam itu. Ya memang positif memang itu. Nah, dari situ saya terbiasa untuk membuka setiap perbedaan atau hal-hal yang belum saya ketahui untuk bertanya jelasnya seperti apa. Lah itu ngono kuwi sapa sing marahi dulu saya bertanya semacam itu. Ya mbah-mbah awake dhewe ya, orang tua kita dulu semacam itu. Kalau nunggu jemaah biasanya cah cilik pelayon, ini cah cilik. Sing tuwek-tuwek nang jobone masjid orang mlebu koya, kadang sik rokokan. Wis timbange ngono nak mending maca pujian bareng-bareng ya eling mati, ya maca ngene, ya maca ngono. Saya pikir oh iya ya. Ya nek berjemaah kan luwih penak to bareng-bareng. Lo nek dhewean awakmu dzikir ora mesti tutuk keturun yo, kan seperti itu tuh diajarkan oleh orang tua. Oh ternyata tidak ada dalilnya, tapi justru nilai positif dan bijaksananya lebih dari apa yang didalilkan atau apa yang saya ajari, apa saya pelajari waktu pertama kali pulang dari pesantren. Wah, berarti pada masa itu saya baru berpikir ya Allah, kok saya bodoh nih awak. Ya, saya baru berpikir kok saya masih bodoh ya. Itu terkait zikir. Kemudian yang nomor 4 tentang zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi, wa idza tada'a fi syai'in, ketika kita akan memulai sesuatu apapun entah niku memulai untuk beraktivitas, memulai untuk olahraga, apalagi bekerja, sekolah, belajar dan lain sebagainya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu doa yang luar biasa. Bahkan salah satu teman saya itu memang karena kayaknya orangnya mengamalkan sekali. Mau ngambil kopiah itu dia bilang bismillah. Mau dulu di pesantren mau ngambil kopiah bismillah. Kemudian mau ngambil kitab bismillah. Turun dari tangga karena kamar saya lantai 2 bismillah. Masuk kelas bismillah. Pokoknya semua. Sampai-sampai dia mau rokokan ambil satu batang bismillah. Kopinya bismillah. Akhirnya ya karena di pesantren itu nuansanya masih kental sekali dengan gurauan. Teman-teman tuh nyulukin dia Pak Bis, Kang Bis, karena dia sering membaca bismillah sampai menjadi alam lakopnya, sampai menjadi julukannya Kang Bis. Saya baru kenal, saya kira itu dia suka bis umum itu loh, bis kendaraan umum itu. Ternyata setelah setahun 2 tahun kumpul dengan teman itu, saya tahu kebiasaan bagusnya itu ya memang harusnya seperti itu gitu. Tapi juga nggak harus diucapkan, diperlihatkan kepada semua orang gitu. Entah itu diucapkan dalam hatinya gitu. Ya kalau itu guyonan yang ada di pesantren kala itu. Hingga teman memberikan julukan Kang Bismillah. Bismillah. Kelihatan sekali Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur dia bangun Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali. An Abi Hurairah diceritakan, diriwayatkan dari Abi Hurairah karena ini ada hadis sahihnya tentang bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dhi bali la yubda'u fihi basmalah fa huwa aqta. Setiap hal positif atau hal yang baik dhi bali yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillah fa huwa aqta, itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Jenengan masak misalkan nggak mau bismillah dan masaknya di bulan puasa kan kadang nggak presisi, rasanya tuh kurang presisi, kurang mantap gitu. Kalau masak nggak dicicipi misalkan semacam nggak bismillah, nanti itu walaupun masakannya misalkan tidak begitu enak karena baca bismillah misalkan bismillahirrahmanirrahim, semoga garamnya pas, semoga bumbunya pas, setelah goreng ternyata tidak begitu enak rasanya, misalkan tidak begitu enak karena dibacakan bismillah, alhamdulillah keluarga senang dengan masakannya, bahkan habis. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena baca bismillah, yang kedua karena Ramadan kan pasti lapar.
sehingga ketika berbuka puasa habis semua. Ya, intinya kan barokah intinya, karena diawali dengan bismillah. Mau masak bismillah, cuci baju bismillah. Pokoknya hal yang positif lah. Terlebih apa namanya? Itu memang urusannya dengan ubudiyah ibadah. Misalkan ya sebelum sholat ambil pakaian, pasang mukena, bismillahirrahmanirrahim, ke masjid. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nguripi motor, bidal ten masjid Nur Hikmah, misalkan semacam itu. Wah, itu luar biasa sekali. Ya bisa jadi harusnya di hari itu dia terkena sesuatu karena bismillah dapat keberkahan sehingga oleh Allah diselamatkan atau diberikan sebuah kelancaran. Ujian, lali mau bismillah, mau berangkat silaturahmi ke keluarga di hari lebaran, mudik misalnya. Colali numpak motor, numpak kendaraan, maca bismillah, tunggu nih mandi. Tiang sini niku wakila katanya. Ini maca bismillah iso makmur. Maca bismillah ora iso di apa jenenge ditembak oleh musuh misalnya ketika perang. Bismillah tok ae mandi. Wong sakniki kedah damel rompi, kedah damel ngeten dan lain sebagainya. Di tiang sini itu tirose para pejuang niku yang muslim ketika berperang baca bismillah itu bisa menang. Sekarang kalau tidak punya taktik politik mau perang ya kalah. Bismillah ora mati. Bukan bismillahnya yang keliru itu bukan. Bismillahnya tetap ampuh itu. Tapi yang keliru itu manusianya. Sehingga ya kalau pedang bagus tapi dipegang oleh orang yang bukan ahli pendekar, dipegang oleh orang yang bukan ahli pedang, ya jadinya malah senjata makan tuan. Bismillah itu pedang yang bagus, pedang yang tajam. Kalau digunakan oleh pendekar, ampuh luar biasa. Tapi kalau digunakan kita, ya kayak ngiris berambang, kayak ngiris bawang untuk memotong rumput. Padahal pedang kayak motong rumput biasanya arit tuh. Yang terakhir kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa idza aftara minhu dzamban qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita itu telah melakukan dosa, ini dosa yang jelas hubungannya dengan Allah, melanggar syariat. Qala ucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah mugi ngapunten ingkang kathah. Makanya secara berjamaah ba'da kulli maktubatin itu dianjurkan sekali. Yang pertama wiritannya itu istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi jangan tunggu dosa untuk baca istighfar. Saya mau nggak baca istighfar, aku melakoni dosa. Kayak cita-citanya mau dosa dulu, kayak semacam itu. Jadi ucapan istighfar itu ya pertama mengakui kok dia salah. Sama setelah ba'da maktubah, setelah sholat. Setelah sholat kan dianjurkan berdoa kan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara manusiawi. Gimana kita mau minta maaf? Lah kita dosanya banyak kan ngoten. Sami kali kan jenengan badhe ngedep napa niku pejabat misalnya untuk proposal dan lain sebagainya. Bukan masalah proposal diterima atau tidaknya, kita menghadap kalau tidak sesuai dengan SPO-nya, standar profesional SPO itu, ketika mau masuk ke rumah pejabat misalkan menggunakan pakaian resmi, bersepatu misalkan. Ya kita masuk ke sana pakai sarungnya miring misalkan, pakai kopiah miring misalkan, pakai baju kuku yang kelempit-kelempit, lusuh misalkan. Ya mau masuk pejabat, jangankan proposalnya, orangnya mungkin bisa ditolak gitu nanti. Itu memang sudah SPO-nya. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat maktubah, kita dianjurkan untuk berdoa, meminta semua kebutuhan kita pada Allah. Tapi dosa kita kebanyak. Kita berlumur dosa dan belum meminta maaf pada Allah. Makanya diawali, minta maaf ya Allah, please maafkan saya ya Allah, misalkan. Ya Allah dosa saya banyak. Kalau istighfar terlalu berat, mungkin pakai bahasa yang lebay juga enggak apa-apa. Ya Allah kalau dosa saya banyak, Allah maafkan kesalahan saya, please ya Allah, maafkan dosa saya ya Allah. Saya juga ingin meminta sesuatu ya Allah. Nah baru setelah dimaafkan pasti dimaafkan oleh Allah. Setelah dimaafkan oleh Allah, baru minta apa yang kita inginkan. Dosanya masih banyak kok.
udah ujuk-ujuk minta. Awakmu dhewe iki lagi nglakoni salah, nah aku saiki langsung njaluk duwe, enak men to. Ya cara kita bilang ke anak kita kan gitu misalkan. Dek iki lagi ngelarani aku, saiki njaluk duwe. Dek iki lagi ngelarani aku, saiki malah njaluk utangan iki piye? Kira-kira diutangi apa tidak sama tetangga? Oh enggak mungkin gitu. Di sepuro ya untung gitu. Nah, jadi apa namanya? Bahkan kata sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan dari sahabat Anas tersebut, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Annada'akum ad-dunub wa dawa'akum al-istighfar. Kata Nabi salah satu kesempatan beliau bersabda, tak ketahuilah bahwa kalian itu memiliki sebuah penyakit yang luar biasa, tapi ada obat yang diberikan oleh Allah bagi penyakit itu. Tanya oleh sahabat, apa penyakitnya ya Rasul? Annada'akum ad-dunub. Ya penyakit kalian itu dosa. Dosa itu kan penyakit. Ya andaikan dosa itu seperti yang pernah saya singgung bahwa andaikan dosa itu berbentuk memiliki notifikasi di tubuh kita, ya kan? Ya alangkah malunya kita keluar karena semua orang yang ada di sekitar kita tahu kok kita berdosa. Karena sifat kasih sayang Allah yang tahu kita berdosa cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit layaknya kanker yang menggerogoti. Jadi semakin banyak dosanya, kanker itu sudah masuk stadium 4. Salah satu tanda orang banyak dosanya, atine atos lupa. Atine niku manahe pun atos, dituturi sinten kemawon, bener kaya apa dalil mulai Al-Qur'an surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas mboten mempan. Keratan manahe pun sampun atos ponan. Lah pripun? Salah tiange atos, boten ngertos, boten rumangsa kok boten ngertos. Waduh niku bahasa tiang pesantren jahilun murakkabun, orang bodoh yang berlapis-lapis niku Nabi. Nah, wadawa itu al-istighfar. La tombone obat dari penyakit kalian itu adalah kalimat istighfar. Makanya yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita memang berdosa. Yang kedua, biar hati kita itu lembut. Mau apapun bagaimanapun kita akan tetap legowo, nerimo nasihat, hal-hal yang memang orang harapkan baik kepada kita. Itu hatinya lembut. Yang ketiga, faedah dari istighfar itu memang menghapus dosa kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, jadi saya harap mari salah satu dari 5 zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang utamanya istighfar dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benar-benar selalu setiap saat sebisa dan semampunya kita lafadzkan. Tidak perlu mengharap apapun karena kita harus yakin bahwa Allah akan memberi apapun bahkan yang tidak kita minta. Satu, yang berpikir itu cuman mengharap ridho, rela dari Allah. Diakoni kok kula kali jenengan niku kaulane Allah, kok kula kali panjenengan niku hambanya Allah. Pun niku cekapunan mbuh mangke diparingi napa niku fadhol, minangka anugerah, minangka tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.